Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang media transmisi. Apakah yang dimaksud dengan media transmisi? Kita ketahui bersama, definisi dari jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan juga berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat tersebut, kita membutuhkan media. Media tersebut dinamakan media transmisi. Secara lengkap, media transmisi dapat didefinisikan sebagai media yang menghubungkan antara dua atau lebih perangkat atau pengirim dan penerima informasi. Berikut beberapa jenis media transmisi yang umum digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama, media kabel tembaga. Kedua, media kabel serat optik. Dan yang ketiga, media wireless atau nirkabel. 4. Media satelit, kemudian yang kelima media power line. Media kabel tembaga. Yang termasuk ke dalam media kabel tembaga yang pertama kabel UTV atau Unsealed Twist Pair. Digunakan dalam jaringan Ethernet. Ini adalah kabel tembaga yang paling umum digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Berikutnya kabel koaksial. Sering digunakan dalam jaringan kabel televisi. Ada beberapa jenis termasuk koaksial tebal dan koaksial tipis. Berikutnya, kabel tumpuk atau STP. Jenis kabel UTP tetapi memiliki pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. 2. Media kabel serat optik. Serat optik menggunakan sinar cahaya untuk mengirim data. Serat optik memiliki kecepatan dan kapasitas yang sangat tinggi dan umumnya digunakan dalam jaringan jarak jauh dan jaringan dengan kebutuhan throughput tinggi. 3. Media wireless atau nirkabel. Termasuk ke dalam media wireless yang pertama adalah Wi-Fi. Teknologi nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa kabel fisik. Berikutnya Bluetooth. Digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset, mouse, dan keyboard ke komputer. Selanjutnya seluler. Digunakan untuk mengakses internet jaringan seluler seperti 4G, 5G, dan yang lainnya. 4. Media satelit. Menggunakan satelit komunikasi untuk mentransmisikan data. Ini digunakan dalam komunikasi jarak jauh atau daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. 5. Media power line. Menggunakan kabel listrik rumah tangga untuk mengirim data. Ini adalah solusi yang kurang umum, tetapi digunakan dalam beberapa kasus. Pilihan media transmisi yang tepat tergantung pada berbagai faktor, termasuk jarak antara perangkat, kecepatan yang diperlukan, kehandalan, dan biaya. Beberapa jaringan menggunakan kombinasi media transmisi untuk mengoptimalkan kinerja dan kehandalan jaringan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan media tembaga. Kelebihan media tembaga. Yang pertama, biaya terjangkau. Kabel tembaga, terutama UTP, adalah salah satu opsi media transmisi yang paling terjangkau. Ini membuatnya menjadi pilihan yang paling populer, terutama untuk jaringan lokal. 2. Mudah dipasang. Kabel tembaga relatif mudah dipasang dan dikonfigurasi, bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki pengalaman teknis khusus. Ini membuatnya ideal untuk instalasi jaringan kecil sehingga menengah. 3. Kompatibilitas yang luas. Kabel tembaga kompatibel dengan berbagai perangkat jaringan dan standar komunikasi seperti Ethernet. 4. Keandalan. Kabel tembaga biasanya cukup andal dalam mengirimkan data. Dalam lingkungan yang tepat, mereka dapat menyediakan koneksi yang stabil. 5. Ketersediaan. Kabel tembaga mudah ditemukan dan tersedia di sebagian besar toko peralatan komputer dan elektronik. Selanjutnya kekurangan media tembaga. 1. Jarak terbatas. Kabel tembaga memiliki batasan jarak yang lebih pendek daripada beberapa jenis media transmisi lainnya, seperti serat optik. Jarak ini dapat membatasi desain dan skalabilitas jaringan. 2. Rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Kabel tembaga dapat berpengaruh atau terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik atau
EMI dari sumber-sumber eksternal seperti kabel listrik, peralatan elektronik, dan perangkat lain. Ini dapat mengganggu kinerja jaringan. 3. Kebutuhan pemeliharaan. Kabel tembaga memerlukan pemeliharaan reguler untuk memastikan kualitas sinyal. Ini dapat mencakup pemeriksaan fisik kabel, penggantian konektor yang rusak, dan perbaikan fisik lainnya. Yang keempat, kurang efisien untuk kecepatan tinggi. Kabel tembaga memiliki keterbatasan dalam throughput atau kecepatan transfer data, terutama jika dibandingkan dengan serat optik. Untuk jaringan dengan kebutuhan kecepatan tinggi, serat optik sering menjadi pilihan yang lebih baik. 5. Tidak cocok untuk jarak jauh. Kabel tembaga biasanya tidak cocok untuk jarak jauh atau instalasi di area yang sulit dijangkau karena jarak maksimum yang terbatas dan potensi degradasi sinyal. Ketika kita memilih media transmisi untuk jaringan, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus seperti jarak, kecepatan, dan lingkungan fisik. Untuk menentukan apakah media tembaga adalah pilihan yang tepat atau apakah jenis media lain seperti serat optik lebih cocok. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan utama dari penggunaan kabel serat optik. Kelebihan media kabel serat optik. 1. Kecepatan tinggi. Kabel serat optik mampu mengirimkan data dengan kecepatan sangat tinggi, termasuk dalam kisaran gigabyte hingga terabyte per detik. Ini membuatnya cocok untuk jaringan dengan kebutuhan throughput tinggi, seperti jaringan data pusat dan backhaul. 2. Kapasitas besar. Serat optik memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mentransmisikan data. Kabel serat optik dapat mendukung banyak saluran atau gelombang cahaya yang berbeda, yang memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara bersamaan. 3. Jarak jauh. Serat optik dapat digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak yang jauh tanpa adanya degradasi sinyal yang signifikan. Hal ini membuatnya ideal untuk jaringan metropolitan dan jarak jauh. 4. Tidak rentan terhadap interferensi elektromagnetik atau EMI. Serat optik tidak rentan terhadap EMI karena menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data daripada sinyal listrik. Ini membuatnya cocok untuk lingkungan yang memiliki banyak gangguan elektromagnetik. 5. Keamanan. Kabel serat optik lebih sulit untuk diintersepsi karena mereka tidak memancarkan sinyal elektromagnetik yang dapat dipantau. Hal ini membuatnya lebih aman untuk mentransmisikan data yang sensitif. Ringan dan tipis. Serat optik sangat ringan dan tipis yang membuatnya mudah dipasang dan menghemat ruang fisik. Selanjutnya, kekurangan media kabel serat optik. 1. Biaya. Salah satu kekurangan utama serat optik adalah biayanya. Perangkat keras dan peralatan yang diperlukan untuk menginstal dan mengelola serat optik umumnya lebih mahal daripada kabel tembaga. 2. Kerapuhan. Serat optik sangat rapuh dan rentan terhadap kerusakan fisik, seperti lentingan atau patah. Hal ini memerlukan perlindungan fisik yang baik. 3. Kompleksitas instalasi. Instalasi serat optik memerlukan keterampilan teknis khusus, seperti penyambungan serat dan peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan kabel tembaga. Sulit untuk dipecahkan. Jika terjadi masalah dalam serat optik, memecahkannya atau mencari lokasi gangguan bisa menjadi tugas yang cukup sulit. 5. Tidak cocok untuk jaringan pendek. Serat optik cenderung lebih mahal dan kompleks jika digunakan dalam jaringan lokal atau jaringan pendek. Saat mempertimbangkan penggunaan serat optik dalam jaringan Anda harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik Anda, seperti kecepatan, jarak, keamanan, dan anggaran, untuk menentukan apakah serat optik adalah pilihan yang tepat untuk aplikasi Anda. Kelebihan dan kekurangan media wireless atau nirkabel. Kelebihan media wireless. Yang pertama, kemudahan pemasangan. Media nirkabel tidak memerlukan instalasi kabel fisik, sehingga memungkinkan pemasangan yang lebih cepat dan fleksibel. Anda dapat dengan mudah menambahkan perangkat ke jaringan nirkabel tanpa perlu menarik kabel tambahan. 2. Mobilitas. Salah satu keunggulan utama nirkabel adalah mobilitas.
Anda dapat bergerak dengan perangkat Anda dalam area cakupan nirkabel tanpa harus terbatas oleh kabel fisik. 3. Skalabilitas. Jaringan nirkabel dapat dengan mudah diperluas atau diubah sesuai kebutuhan. Ini membuatnya cocok untuk lingkungan yang terus berkembang atau berubah. 4. Akses lebih cepat. Nirkabel sering memberikan akses internet yang lebih cepat, terutama dengan teknologi nirkabel terbaru seperti 4G dan 5G. Mengatasi kendala fisik. Nirkabel cocok untuk menghubungkan perangkat di area yang sulit dijangkau oleh kabel fisik, seperti lingkungan outdoor atau tempat-tempat yang memiliki struktur fisik yang rumit. Selanjutnya, kekurangan media wireless atau nirkabel. 1. Kinerja terbatas. Nirkabel dapat memiliki kinerja yang terbatas dibandingkan dengan kabel fisik, terutama dalam hal kecepatan dan latensi. Jaringan nirkabel dapat lebih rentan terhadap gangguan dan interferensi. 2. Keamanan. Jaringan nirkabel lebih rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan dan penyadapan. Diperlukan langkah-langkah keamanan tambahan seperti enkripsi atau melindungi data yang dikirim melalui nirkabel. 3. Jangkauan terbatas. Area cakupan nirkabel tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis teknologi nirkabel dan penghalang fisik seperti dinding dan gedung. Jaraknya bisa terbatas, terutama dalam jaringan Wi-Fi tradisional. 4. Interferensi. Nirkabel rentan terhadap interferensi dari perangkat lain yang beroperasi pada frekuensi yang sama, seperti microwave atau perangkat Bluetooth. Ini dapat mempengaruhi kualitas koneksi nirkabel. 5. Konsumsi energi. Beberapa perangkat nirkabel seperti ponsel atau laptop memiliki konsumsi energi yang tinggi saat menggunakan koneksi nirkabel, yang berarti daya baterai lebih cepat habis. 6. Biaya operasional. Meskipun pemasangan awal mungkin lebih murah, biaya operasional jaringan nirkabel bisa lebih tinggi karena memerlukan perawatan dan manajemen yang lebih intensif. Kelebihan dan kekurangan media nirkabel harus dipertimbangkan dengan cermat dalam pengaturan jaringan Anda. Keputusan untuk menggunakan nirkabel atau kabel fisik tergantung pada kebutuhan spesifik, termasuk kecepatan, keamanan, mobilitas, dan anggaran. Dalam beberapa kasus, kombinasi kedua jenis media ini mungkin merupakan solusi terbaik untuk jaringan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan media satelit. Kelebihan media satelit. 1. Cakupan global. Salah satu keunggulan utama media satelit adalah kemampuannya untuk memberikan cakupan global. Ini berarti Anda dapat melakukan komunikasi dari hampir setiap lokasi di planet ini, termasuk daerah-daerah yang terpencil. 2. Tidak terpengaruh oleh geografi. Satelit tidak terpengaruh oleh geografi atau hambatan fisik seperti pegunungan, danau, atau hutan. Oleh karena itu, mereka dapat digunakan untuk menghubungkan lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. 3. Skalabilitas. Jaringan satelit dapat dengan mudah diperluas atau dikonfigurasi ulang sesuai kebutuhan. Ini membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi, dari telekomunikasi ponsel hingga komunikasi darurat. 4. Kecepatan yang tinggi. Media satelit modern mampu memberikan koneksi internet berkecepatan tinggi yang sangat bermanfaat di daerah yang tidak memiliki akses kabel broadband. 5. Keandalan. Koneksi satelit memiliki keandalan yang baik, terutama dalam situasi darurat. Mereka tidak rentan terhadap bencana alam atau gangguan fisik lainnya. Kekurangan media satelit. 1. Latensi tinggi. Salah satu kelemahan utama dari media satelit adalah latensinya yang tinggi. Ini disebabkan oleh jarak yang harus ditempuh sinyal ke dan dari satelit di orbit. Latensi yang tinggi dapat mengganggu aplikasi real-time seperti panggilan video atau permainan online. 2. Biaya tinggi. Pemasangan dan operasi jaringan satelit memerlukan biaya yang tinggi. Ini termasuk biaya peluncuran satelit ke orbit, infrastruktur darat, dan peralatan pelanggan. 3. Keterbatasan kapasitas. Kapasitas satelit terbatas dan dapat menjadi terbatas jika banyak pengguna bersaing untuk bandwidth yang sama. Ini dapat menghasilkan kinerja yang kurang baik pada saat jam sibuk. 4. Pengaruh cuaca.
Cuaca buruk seperti hujan atau awan tebal dapat mengganggu sinyal satelit dan menyebabkan gangguan atau penurunan kualitas koneksi. 5. Keterbatasan untuk mobilitas. Meskipun media satelit cocok untuk stasiun pangkalan atau instalasi tetap, penggunaan pada perangkat bergerak seperti pesawat atau kapal laut dapat melibatkan tantangan tambahan. Keputusan untuk menggunakan media satelit harus mempertimbangkan faktor-faktor ini, terutama jika Anda memerlukan cakupan global atau berada di lokasi yang tidak memiliki akses infrastruktur kabel. Media satelit sering menjadi pilihan yang kuat dalam komunikasi jarak jauh atau dalam situasi darurat, tetapi mungkin tidak cocok untuk semua aplikasi karena latensi tinggi dan biaya yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan media powerline. Kelebihan media powerline. 1. Mudah diimplementasikan. Salah satu keunggulan utama media powerline adalah kemudahannya dalam pemasangan. Anda hanya perlu menyambungkan perangkat powerline ke stop kontak listrik rumah tangga yang sudah ada, sehingga menghindari kebutuhan untuk menarik kabel tambahan atau konfigurasi jaringan yang rumit. 2. Cakupan yang luas. Media powerline dapat mencapai cakupan yang cukup luas dalam rumah atau bangunan karena mengendalikan jaringan listrik yang sudah ada. Ini membuatnya cocok untuk rumah-rumah dengan banyak kamar atau lantai. 3. Kecepatan yang layak. Media powerline dapat memberikan kecepatan transfer data yang layak, yang cukup untuk banyak aplikasi rumah tangga, seperti streaming video, gaming, atau berbagi file. 4. Stabilitas koneksi. Koneksi melalui media powerline sering dianggap lebih stabil daripada beberapa teknologi nirkabel yang rentan terhadap interferensi. 5. Tidak rentan terhadap gangguan nirkabel. Media powerline tidak terpengaruh oleh interferensi nirkabel seperti perangkat Wi-Fi yang bersaing di frekuensi yang sama. Selanjutnya, kekurangan media powerline. Keterbatasan kecepatan. Kecepatan transfer data media powerline biasanya lebih lambat daripada beberapa teknologi nirkabel terbaru atau kabel tembaga. Faktor-faktor seperti jarak dan kualitas kabel listrik dapat mempengaruhi kinerjanya. 2. Tergantung pada kualitas instalasi listrik. Kualitas koneksi powerline sangat bergantung pada kualitas instalasi listrik rumah tangga. Jika instalasi listrik Anda tidak baik, atau memiliki gangguan, kualitas sinyal powerline dapat menurun. 3. Tidak cocok untuk jarak jauh. Media powerline cenderung lebih cocok untuk jarak pendek hingga menengah. Kinerjanya dapat menurun dengan jarak yang sangat jauh antara perangkat powerline. 4. Kompatibilitas terbatas. Tidak semua stop kontak atau perangkat listrik dapat mendukung media powerline. Ini dapat menghasilkan pembatasan dalam penggunaan jaringan powerline. 5. Kecaman potensial. Media powerline dapat menciptakan kebisingan listrik atau interferensi elektromagnetik dalam beberapa kasus yang dapat mempengaruhi perangkat elektronik lainnya. 6. Kinerja yang dipengaruhi oleh beban jaringan. Jika terlalu banyak perangkat terhubung ke jaringan powerline pada saat yang sama, kinerja dapat terpengaruh. Media powerline adalah pilihan yang berguna untuk memperluas jaringan rumah tanpa harus menarik kabel tambahan atau mengandalkan sinyal Wi-Fi yang mungkin tidak mencapai semua area. Namun, Anda harus memperhitungkan keterbatasan kecepatan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan powerline. Kesimpulan, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi dengan tujuan untuk bertukar data atau berbagi sumber daya. Kesimpulan, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Pilihan media transmisi yang tepat tergantung pada berbagai faktor, termasuk jarak antara perangkat, kecepatan yang diperlukan, keandalan, dan biaya. Beberapa jaringan menggunakan kombinasi media transmisi untuk mengoptimalkan kinerja dan keandalan jaringan. Demikian materi tentang media transmisi dalam jaringan komputer. Silakan Anda diskusikan poin-poin berikut. 1.
sejauh mana Anda memahami materi ini. 2. Berikan tanggapan Anda terhadap kelebihan dan kekurangan media tembaga. 3. Berikan tanggapan Anda terhadap kelebihan dan kekurangan media kabel serat. 4. Berikan tanggapan Anda terhadap kelebihan dan kekurangan media Wi-Fi. 5. Berikan tanggapan Anda terhadap kelebihan dan kekurangan media satelit. 6. Berikan tanggapan Anda terhadap kelebihan dan kekurangan media powerline. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.